Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pujian sanjungan kita panjatkan kepada Allah SWT yang tidak lupa kita mengingat nikmat-nikmatnya yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat aman, diberikan rezeki yang cukup, diberikan taufik iman, diberikan taufik untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Dan semoga ini bagian dari tarbiyah secara khusus, pemeliharaan Allah SWT kepada kita secara khusus, yaitu kepada para walinya, para kekasihnya, di mana Allah Ta'ala akan menjaga keimanan kita, merawat keimanan kita, semakin bertambah imannya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ibadah dan kualitas ibadahnya. Dan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal yang merusak keimanan, dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Kita senantiasa terus-menerus memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan hidayah, agar tetap istiqomah di jalannya yang lurus sampai datangnya ajal. Dikarenakan dikatakan oleh para ulama berangkat dari hadis Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu dilihat dari sisi akhirnya. Oleh karena itulah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada seseorang yang ketika hidup di dunia amalnya seperti amal penghuni surga. Ya. Dilihat oleh manusia, dia rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah dan seterusnya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, tinggal sejengkal masuk surga, ternyata Allah tampakkan amalnya yang buruk, sehingga dia bermaksiat yang kemudian membuat dia masuk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu dilihat dari penutupnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi ada orang yang tampaknya beramal seperti amalan penghuni neraka, kesehariannya jauh dari ketaatan, maksiat menjadi kebiasaannya, tapi ternyata tinggal satu jengkal dia masuk neraka, telah terdahului takdir. Ya, dalam riwayat disebutkan demikian, telah terdahului padanya catatan takdir sehingga dia bertobat beramal soleh dan dia menutup ajalnya dengan amalan soleh. Dia menutup dengan husnul khatimah, yang akhirnya membuat dia masuk surga. Nah, kita tidak ingin menjadi kelompok yang pertama. Tampaknya kita rajin ibadah, ternyata nanti sebelum wafat kita bermaksiat dan kita masuk neraka. Tidak mau. Nah, ternyata kata para ulama, maksud hadis ini adalah bagi mereka yang beramal hanya zahirnya saja. Karena disebutkan dalam riwayat lafadznya tampak seperti amalan penghuni surga, tampak menurut mata kita. Ini menunjukkan bahwasanya amal itu butuh dengan keikhlasan, ibu-ibu. Butuh akidah yang lurus.
Dan ikhlas itu munculnya karena orang itu ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Ya. Maka orang yang beramal hanya zahirnya saja, sholatnya hanya jasadnya saja, tidak ada ruhnya, tidak menghadap hatinya kepada Allah. Ketika dia bertakbir sampai salam, ternyata hanya mulutnya yang berzikir, tetapi hatinya berpaling dari Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala melihat zahir dan batinnya. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui isi hati manusia. Bagaimana seandainya kita menghadap Allah, lisan kita berzikir tapi hati kita berpaling dari Allah. Padahal Allah Ta'ala melihat isi hati kita. Ini termasuk su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita takutkan ibu-ibu. Oleh karena itulah kenapa kita harus belajar dan belajar. Di antara tujuannya adalah agar kita semakin mengenal Allah, agar kita semakin paham terhadap syariat Allah, semakin benar ibadah dan kualitas ibadah kita. Ya. Ibu-ibu rahimallahu wa iyyakum. Yang insyaallah di pagi ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab salah satu usul, yaitu 3 prinsip dalam agama kita, 3 dasar fondasi dalam agama kita, yang nanti 3 perkara ini akan menjadi pertanyaan atau fitnah di dalam kubur. Akan tetapi dalam kesempatan ini kita akan membahas dari ucapan muallif, penulis kitab, bahwasannya ada 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah," ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ya, jadi di sini beliau mendoakan kita ibu-ibu, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik selanjutnya untuk beramal soleh dan terjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Beliau mengatakan, annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwa sesungguhnya wajib bagi setiap muslim wa muslimatin, berarti memiliki muslim laki-laki dan perempuan. Apa yang wajib? Ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna, mempelajari 3 masalah dan mengamalkannya. Ada 3 masalah yang harus kita ketahui, kemudian kita amalkan. Apa saja itu? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana. Kita harus tahu bahwasanya Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita. Menawi ibu ditangkleti siapa yang menciptakan manusia, ibu? Jawabannya apa? Allah. Mantap nggih? Yakin ini Allah yang menciptakan? Yakin. Tetapi keyakinan manusia itu berbeda-beda ibu. Kemanusiaan, kemantapan manusia, keyakinan manusia, keimanan manusia itu bertingkat-tingkat. Ibu tadi bilang yakin Allah yang menciptakan kita. Iya. Ulama menyebutkan ibu-ibu, al-imanu yazidu bi wujudin nazar wa bi wujudid dalail. Iman itu akan semakin bertambah, kemantapan orang akan semakin kuat apabila dia menyaksikan dengan matanya, apabila tampak padanya bukti-bukti kebenaran. Baik. Sekarang menawi ibu ditangklet, mana bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan kita? Pundi ibu? Jawabannya nopo? Keranten ketika ibu ditangklet, siapa yang menciptakan jenengan, Bu? Allah. Ibu mendakwahkan, mengakui, menyatakan bahwasanya Allah yang menciptakan, maka anten kaidah, man idda'a syai'an fa'alaihil bayyinah. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu, maka dia harus mendatangkan bukti. Saniki nek ditangkleti, ibu-ibu bukti ini pundi nek Allah sing menciptakan panjenengan. Pripun kinten-kinten? Bingung nggih? Bingung. Lah niki kita butuh belajar, Bu. Tujuannya napa? Supaya semakin yakin kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat daringipun Nabi SAW
Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ibu-ibu. Ketika itu tanglet kali para sahabat. Wahai para sahabat, iman siapa yang paling menakjubkan? Pertanyaan Nabi, iman siapa yang paling menakjubkan? Para sahabat menjawab sebagaimana yang mereka pahami dari pertanyaannya. Apa jawaban mereka? Imannya para malaikat. Imannya para malaikat yang paling menakjubkan. Rasulullah SAW kemudian menjawab, bukan itu yang saya maksud. Bagaimana tidak? Imannya para malaikat jangan ditanya lagi. Apa alasannya? Kata Rasulullah SAW, karena malaikat itu ada di sekeliling Allah, di nabobatan. Tentu keimanannya lebih kuat, lebih tinggi, lebih sempurna daripada keimanannya orang yang tidak bersama Allah. Tak ngeten nggih. Kemudian Rasulullah SAW tangkap melih, bukan itu yang saya maksud. Coba selain para malaikat siapa? Kemudian para sahabat menjawab, keimanan para nabi dan rasul. Rasulullah SAW lajeng melanjutkan, bukan itu yang saya maksud. Kalau keimanan para nabi dan rasul, pasti keimanannya lebih sempurna daripada yang lainnya. Onten boten kinten-kinten imane seseorang yang setara kali nabi. Onten boten nggih? Boten. Apa kata Rasulullah SAW? Kranten para nabi turun padanya wahyu. Nggih? Langsung turun wahyu dari langit. Tentu keimanannya lebih sempurna. Maka Rasulullah SAW nanti melihat surga, nanti melihat neraka. Kinten-kinten ada yang bisa membandingi keimanannya dengan Nabi? Boten on. Bila Rasulullah SAW nanti ketika akan, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, karena Nabi jelas sudah melihat surga dan neraka. Ngeten nggih? Nah, kemudian Rasulullah SAW balik bertanya, bukan itu yang saya maksud, coba keimanan siapa lagi? Ternyata para sahabat menjawab, imannya para sahabat. Keranten apa? Keranten para sahabat di sekeliling para nabi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Kalau imannya para sahabat, ya jangan ditanya-tanya. Tentu imannya jauh lebih tinggi daripada selain para sahabat. Kenapa? Karena mereka menyaksikan turunnya wahyu. Mereka bersama nabi mereka. Mereka melihat bagaimana wahyu turun kepada nabi. Mereka melihat bagaimana mukjizat itu berjalan di depan mata mereka. Gini apa badan? Banyak sekali ibu. Contoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala nanti menceritakan, ketika kami di kota Mekah, pohon niku ibu mengucapkan salam kali Nabi. Sahabat menyaksikan. Kinten-kinten sahabat yakin boten nek niku Nabi? Pasti yakin. Gini apa badan? Bahkan Abu Thalib mawon ibu-ibu. Abu Thalib ketika Rasulullah SAW usia 12 tahun, Abu Thalib kafir ya. Ketika Rasulullah SAW usia 12 tahun, diajak untuk dagang tenggen Syam, sebagaimana kebiasaan orang kafir Quraisy ya, mengadakan rihlah perjalanan jauh untuk berdagang. Sampai di tempat yang bernama Busra, ya, berjumpa dengan seorang pendeta yang disebut dengan Buhairah. Nah, pendeta niku meminta Abu Thalib agar mengembalikan Nabi SAW ke kota Makkah. Alasannya apa? Alasannya anak ini nanti akan menjadi penutup para nabi. Ya. Dari mana dia tahu kalau dia akan menjadi penutup para nabi? Kata Buhairah ibu, dengan kitab sirah disebutkan, tidaklah dia melewati pohon, bebatuan, bukit kecuali semuanya sujud kepada Nabi SAW. Abu Thalib niku mun yakini ibu, sakjane betul agama Muhammad SAW. Tapi sebatas keyakinan, boten melafatkan, mengikrarkan dengan lisan, tidak membuat dia menjadi seorang mukmin. Makanya iman itu kata para ulama membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dan anggota badan. Nah, sekedar membenarkan, Abu Thalib membenarkan. Tapi karena dia tidak mau mengikrarkan kalimat tauhid syahadat, maka dia tidak dikatakan orang mukmin. Ya. Masih banyak ibu, contoh melih. Ya. Disebutkan bahwasanya batu niku ibu bertasbih di tangan Rasulullah SAW. Di antara melih makanan yang mau nih sekedek, ya, ketika perang Khandaq ibu, perang Khandaq
Para sahabat niku gali parit ibu, padahal panas, waktu nggih keras nggih. Gali parit dalam rangka untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan semua kabilah Arab. Sampai para sahabat saking kelaparannya ibu-ibu, termasuk Nabi SAW ganjel perutnya beto batu. Nah kemudian ada sebagian sahabat yang dia pulang kepada istrinya, dia tanya di rumah ada makanan apa? Ada gandum sedikit dan ada kambing. Akhirnya disembelih terus dibuat makanan. Istrinya bilang, tolong panggil hanya orang secukupnya saja, karena makannya sekedhik. Khawatir nek kundur sedanten makan sedanten boten cekap. Wonten tiyang 1400-an. Nek makanan ukur sak kuali napa cekap kinten-kinten. Boten cekap. Akhirnya sahabat ini berbisik-bisik kali Rasulullah SAW. Khawatir nanti kalau seandainya semuanya tahu, datang ke rumahnya, istrinya kebingungan. Nah, terus makanannya gimana ini cara bagaimana? Ya, akhirnya Rasulullah SAW tetap mengumumkan kepada para sahabat semuanya diundang ke rumahnya si sahabat Fulan. Ya. Nah, akhirnya berangkatlah seluruh sahabat yang jumlahnya ada 1000-an tadi, kebingungan istrinya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW berkata jangan diangkat wali dari tempatnya. Akhirnya Rasulullah SAW ingkang nyiduaken daharan untuk para sahabat. Seluruh para sahabat dahar sampai kenyang, ternyata makanannya masih utuh ibu. Niki napa namine mukjizat. Nggih. Dan masih banyak lagi. Di antara ibu. Ketika gali parit itu ibu, wonten batu besar, ternyata para sahabat semuanya tidak sanggup memecahkannya. Lihat, sahabat yang gagah-gagah, kuat-kuat nek perang itu bisa menghadapi puluhan orang satu orang itu. Niku tidak sanggup memecahkan batu. Kemudian Rasulullah SAW turun yang memecahkan Nabi SAW. Ini pun menjadi dalil bahwa Nabi SAW kekuatannya berlipat-lipat dari kekuatan laki-laki biasa. Ini diantara keistimewaan para nabi. Ketika dipecah ibu-ibu, ternyata Allah tampakkan kepada Nabi SAW bumi bagian timur dan barat. Nek kata ulama, kata Syekh Fauzan, buminya niku dipun lipat, dipun kecilakan di hadapan tengadap Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian melihat bahwasanya nanti kerajaan umatnya itu akan sampai ke timur dan sampai ke barat. Dan sabda Rasulullah SAW terbukti ibu, negeri kita Indonesia yang berada di belahan timur mayoritas agamanya apa? Islam. Niku saking sabda Nabi SAW ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikabarkan Nabi niku benar. Ini menunjukkan kenabian beliau. Boten namung niku ibu. Beliau mengabarkan bahwasanya nanti dua kerajaan besar di zaman itu ibu, Romawi dan Persia. Padahal para sahabat itu sedikit, lemah, kecil. Kerajaan Persia itu kerajaan yang besar, luas, pasukannya juga sudah terlatih, persenjataannya lengkap. Rasulullah kabarkan nanti kedua kerajaan itu akan menjadi perbendaharaan kaum muslimin. Dan ternyata apa yang disampaikan Nabi SAW ini leres ibu. Di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, dua kerajaan besar itu sudah menjadi kekayaan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahasanya apa yang disampaikan Nabi itu merupakan dalil kenabian. Jadi para sahabat keimanannya jauh lebih mulia daripada keimanan kita. Sampai ketika para sahabat jihad nih ibu menghadapi pasukan yang jauh lebih besar, mereka yakin dengan sabda Nabi. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk mewujudkan sabda Nabi SAW. Tapi dalam perjalanan pun Allah tampakkan kemudahan-kemudahan. Contoh ibu, ketika Panglima Islam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas hendak menyeberangi sungai yang membentang menuju ke kerajaan Madain, istana putih punya Persia niku semua pasukan ngambah toyo mboten tenggelam. Niku kita napa ibu? Karomah. Ini diantara pembuktian sabda Rasulullah SAW. Allah memberikan kemudahan-kemudahan agar takluk dua negeri besar itu. Ini menunjukkan dalil-dalil kenabian. Para sahabat yakin bahwa kali Nabi jauh sangat yakin. Tetapi Rasulullah SAW ternyata mboten niku ibu. Mboten itu yang saya maksud. Tidak itu yang saya maksud kata Nabi SAW. Bukan imannya para sahabat. Kalau imannya para sahabat jangan ditanya-tanya. Keimanan Abu Bakar tidak bisa dibandingkan dengan keimanan manusia yang ada. Keimanan Umar, Utsman, Ali dan seterusnya jauh dibandingkan keimanan orang setelahnya.
karena mereka menyaksikan turunnya wahyu, mereka menyaksikan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tanya lagi, kira-kira keimanan siapa? Akhirnya para sahabat menjawab, bingung, siapa ya? Nah, kemudian Rasulullah SAW barulah yang menjelaskan kepada para sahabat keimanan orang yang nanti akan datang setelah saya wafat dan mereka beriman kepada saya. Ini iman yang paling menakjubkan, heran. Ya, kata Rasulullah SAW, iman kita itu iman yang menakjubkan itu. Kita tidak pernah berjumpa Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW pernah merindukan berjumpa dengan ikhwan. Ikhwan ini masih saudara-saudara nih. Sampai para sahabat waktu itu, ya Rasulullah SAW, bukankah kami ikhwan anda, saudara anda, teman anda? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Kalau kalian itu sahabat saya. Tapi ikhwan saya adalah orang yang nanti akan datang, ya. Kan innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Nabi SAW adalah saudara kita seiman, yang nanti mereka akan datang setelah Nabi SAW wafat. Nah, ini ternyata iman yang menakjubkan. Tetapi ibu-ibu, keimanan kita walaupun menakjubkan, sami boten kalimane sahabat, boten. Sami boten kalimane Nabi, boten. Sami kalimane malaikat, jelas boten. Nah, milo iman itu bertingkat-tingkat ibu-ibu. Nggih. Nah, sebab iman itu semakin menaik ketika kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, saniki ibu-ibu, pertama kita harus yakin bahwasanya Allah Taala menciptakan kita. Yakin ya? Bukti ini no. Bukti ini ketika ulama ada dua hal yang membuktikan Allah Taala adalah pencipta kita. Pertama adalah bukti secara sam'i. Sam'i ini ku saking wahyu ibu-ibu, yang langsung mengatakan yang menciptakan kita adalah Allah sendiri. Allah telah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu firman Allah. Status boten. Percaya nama boten Al-Quran firman Allah? Percaya nggih? Mana buktinya kalau firman Allah? Nggih, ngeten Ibu. Ketika sebagian manusia tidak percaya dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala menurunkan sebuah ayat menantang mereka. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menantang orang kafir Quraisy untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Allah berfirman tentang surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada hamba kami, yang dimaksud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba bikin satu surat semisal Al-Quran. Ternyata sakit nemu badan tidak akan pernah bisa itu, karena itu firman Allah. Yeah. Nah, ternyata Allah sendiri, Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Ini dalil pertama ibu-ibu ya. Allah Ta'ala ngendikakan ibu-ibu, tenggen banyak ayat aja nih, surat dan ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang menciptakan kita. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Surat Al-An'am ayat 2. Niki langsung sing ngendikaken Allah. Saderenge wau kula lapan sami pun yakin Al-Qur'an itu firman Allah. Allah sendiri yang bilang bahwasanya dialah yang telah menciptakan kalian wahai manusia dari tanah. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menentukan ajalnya. Dan ajal musamman indahu sudah disebutkan di sisi Allah. Si fulan ajalnya sekian tahun. Si fulan sekian tahun, dan semuanya ada ajalnya. Milo, ketika ada orang meninggal, di antara sunnah yang diajarkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Adhkar Nabawi, kalau ada orang meninggal kita katakan lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhadha kullun bi ajalin musamma. Apa yang diberi milik Allah, apa yang diambil milik Allah, semuanya sudah ada ajal yang ditetapkan di sisi Allah. Ini di antara sunnah agar kita menjadi terhibur, yang tidak terlalu sedih dengan musibah kita. Dan banyak ibu-ibu ayat-ayat seperti ini nggih. Setunggal melih kalau sebutkan satu ayat mawon. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sing ngendikaken, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku.
Ayat ini mengatakan siapa yang menciptakan jin dan manusia? Allah. Surat Al-Zariyat. Jadi bukti bahwasanya kita ciptaan Allah itu adalah firman Allah sendiri. Sehingga dikatakan Allah sendiri dengan Al-Quran. Terlalu banyak ibu buatan kelas podcast dan salajengipun bukti bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah akal kita itu. Disebutkan dalam Al-Quran dan asbab ayat ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu ibu tadinya tiang kafir dan beliau tertangkap ketika perang Badar. Kemudian diikat di masjid. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat maghrib. Setelah Al-Fatihah beliau membaca surat At-Tur itu. Wat-Tur ya. Dan sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia itu diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi Allah Ta'ala di sini bertanya kepada kita semua, apakah manusia itu diciptakan tanpa ada sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri? Mungkin tidak manusia itu menciptakan diri sendiri? Mungkin apa buatan ibu? Buatan mungkin gitu. Bahkan dikatakan para ulama, manusia itu sebelum ada kemana ibu? Sebelum manusia wujud di dunia kemana? Buatan wonten. Hal ata 'alal insani hinum minadh dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah manusia itu sebelum ada itu ada masa-masa dia tadinya bukan apa-apa. Artinya enggak ada manusia itu awalnya. Nah, terus manusia itu diadakan kali sinten? Bapak ibuin apa kali sinten? Allah. Makanya ayat ini membuat sahabat Jubair bin Mut'im hampir copot jantungnya. Ya, secara akal dia, fitrahnya dia membenarkan bahwasanya mungkin tidak manusia menciptakan diri sendiri. Tidak mungkin. Ya, yang menciptakan kita itu pasti yang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Am khalaqus samawati wal arda la yuqinu. Apakah mereka manusia menciptakan langit? Coba. Wonten langit, ya, wonten bumi, sing nyiptakake sinten? Manusia? Bukan. Mereka tidak yakin. Ya, mereka tidak yakin. Yang mereka yakin bahwasanya mereka itu diciptakan. Ini secara fitrah, secara akal manusia mengakui bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah. Ini yang pertama ibu-ibu, kita harus mengetahui bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Kemudian bukan hanya menciptakan ibu-ibu, ternyata warazaqana, Allah yang memberi kita rizki. Walau sami punya tempat tinggal, ya, memiliki pakaian untuk menutup aurat kita, memiliki makanan, bahkan termasuk kita sehat. Siapa yang memberi ibu? Allah Ta'ala. Tidaklah ada nikmat kecuali itu dari Allah. Semua kenikmatan itu dari Allah itu. Nah sekarang mana dalilnya? Mana buktinya kalau yang memberikan rezeki itu Allah Ta'ala? Ulama menyebutkan dalil pun wonten teng Al-Quran, teng sunnah Nabi SAW, dan begitu pula dalil secara akal. Akal pun menuntut demikian, bahwasanya yang memberikan rezeki kita adalah Allah, bukan kita sendiri. Adapun teng Al-Quran ibu, Allah Ta'ala ngendikan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah dia yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi memiliki Allah Ta'ala menegaskan dialah pemberi rezeki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Setunggal ayat melih Allah Ta'ala berfirman dengan redaksi pertanyaan Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Katakanlah wahai Nabi, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberi rizki kepada kalian wahai orang-orang kafir? Ya. Siapa memberikan rizki dari langit dan bumi? Maksudnya turun hujan, kemudian menumbuhkan tanaman. Sinten kita. Jawabannya kulillah. Orang kafir pun menjawab ibu-ibu, Allah. Yang menurunkan hujan itu siapa? Allah. Yang menumbuhkan tanaman itu sinten? Allah. Nah, ini menjadi dalil bahasanya yang memberi rezeki manusia adalah Allah. Ibu-ibu ketika dahar
Coba ibu pirsani daharan ibu. Allah Ta'ala yang memerintahkan ibu, falyanzuril insanu ila ta'ami. Coba manusia itu perhatikan makanannya. Ibu-ibu nek dahar sekuli niku awalin apa ibu? Gabah nggih. Gabah dipun tanem, kemudian wonten hujan utawa diairi sapi saking kalen sak sampunipun mangke tumbuh sing numbahaken sinten Allah. Kemudian bertambah sampai berbuah, sampai saged dipaneni ngantos ada di hadapan kita. Niku kata Allah Ta'ala, anna sababnal ma'a sabba. Siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Ya. Kemudian wasyaqaqnal arda syaqqa, yang membelah bumi sehingga kemudian biji-bijian itu bisa menumbuhkan tunasnya. Siapa Siapa kira-kira niku? Allah nggih. Nah, ini menjadi dalil bahasanya yang memberikan kita rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun saking sunnah Nabi itu, ya, sakjane terlalu banyak. Tapi setunggal ayat melih, menurut teman-teman. Allah Ta'ala nanti ketika akan ngeten. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Jadi tasih ragu mboten nggih. Yang ngasih rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Terus saniki saking sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu ngendikaken fil janin. Ya, Rasulullah sallallahu ngendikaken terkait masalah janin ibu. Janin ibu bayi ingkang wonten rahim ibunya. Ngendikane Rasulullah yub'atsu ilaihi malakun fayu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'idi. Jadi Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ketika janin di dalam kandungan ibunya, Allah utus malaikat. Ya. Niki di usia 120 hari. 40 hari pertama berupa nutfah, ya, berupa nutfah, kemudian 40 hari kedua berupa alaqah, menjadi darah yang menggumpal, 40 hari selanjutnya berubah menjadi mudghah, daging, dan kemudian sudah terbentuk manusia. Selama 120 hari Allah Ta'ala utus malaikat untuk nopo fayu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Ini menunjukkan bahasanya sudah dituliskan takdir kita nih. Saat hari kita lahir itu sudah tertulis takdir. Napa mawon bikat bi rizki, untuk menulis jatah rezeki ini pun. Berarti rezeki sudah tertulis di sing ngukur sinten niku Allah. Kemudian juga ajalnya, umur kita itu sudah tertulis Ibu. Kemudian amalnya, dan termasuk orang ini bakal menjadi orang celaka atau orang yang bahagia. Ini sudah tertulis. Tapi semuanya itu sifatnya ghaib, boten ketawis, boten nonton sing ngertos. Makanya Rasulullah SAW ketika antar sahabat, ya Rasulullah SAW, kalau semuanya sudah tertulis di dalam takdir, kenapa kita nggak bersandar saja dengan takdir? Rasulullah SAW melarang. I'malu, kalian harus beramal. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya itu sudah Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Terus nek rezeki ditulis, ngapain kita kerja? Sampama ya nggih. Rasulullah SAW perintahkan ibu-ibu. Ya, rezeki sudah tertulis, tapi apa kata Rasulullah? Ahsinu fit thalab. Kalian harus melakukan usaha untuk mencari, tapi dengan cara ihsan. Ihsan itu apa? Cara yang baik, dengan cara yang diatur oleh syariat, supados rezekinya pun dados halal. Ngeten nggih? Nggih. Dados bukan berarti nek sudah tertulis dalam takdir kita tidak ada amal. Termasuk masalah kita itu akan menjadi orang celaka atau orang bahagia, itu pun sudah tertulis itu. Bahwa si fulan nanti akan menjadi penghuni neraka, si fulan akan menjadi penghuni surga. Sampun tertulis ini. Tapi niki sifatnya ghaib. Kalau dalam sami mboten ngertos. Dan ojo sekali-kali nuduh wong kayak pasti penghuni neraka. Mboten saged ngeten nggih. Soalnya napa ghaib? Kecuali kita saksikan ada orang kafir mati di atas kekafirannya, kita katakan bahwa penghuni neraka. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Nabi.
Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir, baik itu ahlul kitab, Yahudi, Nasrani ya, ataupun orang musyrik meninggal dalam keadaan kafir, mereka itu menjadi penghuni neraka kekal di dalam. Rasulullah SAW mengatakan ya, tidak ada satu orang yang mendengar aku telah diutus dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman denganku, dengan Al-Quran yang aku bawa, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Nek wong kafir, Kristen, Hindu, Buddha mati di atas agamanya, kita katakan penghuni neraka. Tapi ini yang tiang muslim, si fulan itu muslim tapi banyak maksiatnya, kita katakan neraka, boleh namun boten? Boten masalah. Itu perkara gaib ibu-ibu. Perkara gaib. Kita ibu-ibu pengen menjadi orang beruntung nopo sing celaka? Beruntung. Berarti ada caranya ibu-ibu, ada sebab yang harus kita lakukan. Karena banyak ayat menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan Kul washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah di surga, hidangan-hidangan surga itu Allah katakan disebabkan amal kalian dahulu. Berarti ada sebab orang akan masuk surga disebabkan apa? Amal soleh. Kalau kita ingin masuk surga, kita ingin menjadi orang bahagia, berarti harus ada usaha yang kita lakukan, yaitu amal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan semuanya sudah dituliskan, tapi semuanya sudah dimudahkan dengan apa yang mereka diciptakan. Maksudnya mereka akan dimudahkan beramal. Ketika Kunul Bani Sami dimudahkan, ya, mayyashrah sadrul Islam, orang yang dimudahkan lapang dadanya untuk menerima Islam, belajar syariat, belajar agama itu, terus kemudian dimudahkan untuk mengamalkan amalan syariat. Berarti ini kita cari ciri-ciri. Insyaallah tanda-tanda Kunul Bani Sami bakal menjadi orang yang bahagia insyaallah. Dan kita terus-menerus jangan merasa cukup, ya, tetap memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Minimal sehari semalam 17 kali nih, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kita sudah mendapat hidayah Islam, tapi kita butuh untuk istiqomah sampai wafat. Maksudnya itu. Nah, dikit tenggel dalil sunnah ini menyebutkan bahwasanya rizki manusia sudah tertulis. Berarti kita yakin bahwasanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Allah yang memberikan rizki. Adapun dalil secara akal ini, bahwasanya Allah lah yang memberi kita rizki. Kata Syekh, fali annana la nu'ishu illa ala ta'amin wa syarab. Karena manusia kita ini tidak akan mungkin hidup tanpa makan dan minum. Ada mboten orang hidup ora tau mangan atau minum? Wonten apa mboten? Mboten nonton nggih. Nek wonten niku cerita ngapusi nggih, wonten Mbah Wali poso misalnya. Ya ana wong tirakat nang gunung ora tau mangan, ora tau ngombe, urip. Niku ngapusi nggih Bu nggih. Bahkan Allah Ta'ala ngendikaken. Ya. Maksudnya sunnatullah, bahwasanya manusia itu tidak akan hidup tanpa makan dan minum. Itu bentuk dari kesempurnaan manusia. Karena manusia itu makhluk yang hajat dengan makan dan minum. Kalau ada orang mboten kersa makan dan minum berarti sempurna apa mboten sempurna? Mboten sempurna berarti sakit loh. Kok si fulan ra gelem mangan minum, jangan-jangan sakit ra ngeten. Nggih napa mboten? Justru manusia itu sempurna kalau dia makan dan minum. Sing mboten dahar dan minum niku sinten Ibu? Allah, termasuknya malaikat. Kados Nabi Ibrahim waktu wonten tamu dipun paringi hidangan mboten dahar. Sinten Ibu? Malaikat nggih mboten purun dahar. Nggih. Nek manungsa kok mboten dahar berarti kudu dibeto teng rumah sakit, mboten beres berarti. Nggih. Dan ini manungsa mboten saged hidup tanpa makan dan minum. Menunjukkan bahasanya yang memberikan rezeki siapa? Allah. Mana buktinya? Allah Ta'ala berfirman, afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Coba kalian perhatikan ya, terhadap apa yang kalian tanam. Petani-petani teng Sabin niku nanam jagung, nanam padi. Ya, apakah kalian yang menanamnya ataukah kami yang maksudnya menumbuhkan tanaman? Apakah kalian sendiri yang menumbuhkan biji-bijian itu ataukah Allah? Jawabannya apa? Jawabannya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan rezeki kita itu Allah. Secara akalnya itu. Baik. Allah menciptakan kita. Allah memberikan kita rezeki. Sambut cekap. Walam yatruk nahmalan. Ternyata ibu-ibu,
Allah itu mboten sekedar menciptakan kita ngasih rezeki sampun cekap boten. Wonten tujuan Ibu. Allah tidak meninggalkan kita terlantar begitu saja. Ya, seperti hewan. Ya. Allah Ta'ala ngendikaken, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa." Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu hanya bermain-main saja? Aku ciptakan, aku berikan rezeki sudah selesai? Jawabannya boten ngeten nggih. Apakah kalian menyangka bahasanya nanti kalian sudah mati sudah tidak dikembalikan kepada Allah? Jawabannya, kita pasti akan dikembalikan menghadap Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan rezeki yang Allah Ta'ala diberikan kepada kita itu akan ditanya Ibu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya seluruh kenikmatan Allah. Umurnya digunakan untuk apa? Ngeten nggih? Rizkinya carinya dari mana, kemudian diinfakkan untuk apa? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan dengan sebagian ayat Allah Ta'ala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia itu menyangka bahwasanya dia itu diciptakan, diberikan rezeki, kemudian setelah itu dibiarkan begitu saja? Nggih napa mboten? Mboten nggih. Ngendikan Imam Syafi'i, apakah kira-kira manusia itu diciptakan begitu saja? La yu'maru wa la yunha, tidak ada perintah dan tidak ada larangan? Jawabannya tidak. Pasti ada perintah Allah dan ada larangan Allah. Ya. Seandainya manusia itu diciptakan kok men senang-senang tok teng donya, dahar ngunjuk istirahat dolan, maka napa bedane kali hewan? Sama nggih. Nah, ini semua tidak mungkin. Ini tidak layak dengan hikmahnya Allah Ta'ala. Ya. Terus Allah Ta'ala, Ibu-ibu, mengutus para rasul ke bumi, menurunkan kitab-kitabnya. Niku kangge napa kitab-kitab? Supados manusia itu mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu tujuannya, Ibu. Jadi tidak mungkin kalau manusia hanya sekedar diciptakan, setelah itu tidak ada pertanggungjawaban. Maka penulis kitab mengatakan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, itu ternyata bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi apa yang beliau katakan itu karena memang ada ayat yang menyebutkan seperti itu. Manusia tidak diciptakan hanya sekedar untuk bersenang-senang saja. Kemudian beliau mengatakan bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Ta'ala telah mengutus kepada kita rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati Rasul itu maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiati Rasul itu maka dia akan masuk neraka. Gitu. Jadi Rasulullah adalah utusan Allah SWT. Ya, Allah SWT telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau lepas kami mentaati Rasul, maka kita akan masuk surga. Tapi nek mboten mentaati, maka kita akan masuk neraka. Nggih. Ibu-ibu rahimallahu yakum, kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah Ta'ala ridhoi kecuali melalui cara yang diajarkan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sepandai apapun orang, tidak pernah mungkin mengetahui apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Gimana ya ibadah yang Allah Ta'ala suka? Tidak mungkin. Kalau Allah tidak menurunkan wahyunya, mengutus Rasulnya kepada kita. Ngeten nggih? Oleh karena itulah para Rasul mereka diutus untuk menjelaskan kepada kita apa yang Allah Ta'ala sukai, apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Wahai manusia, Allah Ta'ala perintahkan kita sholat. Nah, berarti Allah Ta'ala ridho dengan sholat. Allah perintahkan kita untuk puasa Ramadan. Allah perintahkan kita untuk zakat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya, ini kita tahu dari mana? Dari penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin mengetahui apapun yang membuat kita dekat dengan Allah, ya, kecuali dengan diutusnya para nabi dan rasul. Maka para nabi rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira kepada kita dan memberikan peringatan.
Barang siapa yang mentaati Rasul, mengamalkan syariat yang dibawa Rasul, maka dengan itulah kita akan mendekat kepada Allah dan kita akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mentaati Rasul, maka Rasulullah beri peringatan, ya, mereka akan diancam api neraka. Ibu-ibu rahimallahu wa iyyakum, apa yang dikatakan Syekh berdasarkan ayat Al-Quran, bahasanya Allah Ta'ala menciptakan kita, kemudian Allah Ta'ala memberikan rezeki, kemudian Allah Ta'ala tidak membiarkan kita tapi mengutus para rasul. Allah mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'aqadnahu akhdaw wabila. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengirimkan kepada kita seorang rasul yang beliau menjadi saksi atas kalian semua, ya. Jadi Allah Ta'ala mengutus rasul kepada kalian agar dia menjadi saksi atas kalian. Sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian Fir'aun memaksiati rasul tersebut sehingga kami menghukum Fir'aun, ya, dengan hukuman yang benar. Jadi Rasul itu diutus sebagai saksi Allah Ta'ala. Ketika manusia nanti di hari kiamat ditanya, kenapa kalian tidak beriman dengan Rasul? Kenapa kalian tidak menyembahku? Kenapa kalian tidak mentaatiku? Maka ketika kita beralasan Allah belum pernah mengutus kita seorang Rasul, kita tidak bisa beralasan. Karena apa? Allah sudah menegakkan hujjah, sudah mengutus para nabi dan Rasul. Nah, kita beralasan karena belum datang utusan, itu tidak dibenarkan, ya. Dan ngendikanipun Syekh wau bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul pasti akan masuk surga, niku pun berdasarkan ngendikanipun Allah. Allah ngendikaken wati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmatnya. Rahmat Allah niku napa Ibu? Surga nipun Allah. Pengen masuk surga berarti napa rumusnya? Taat kali Allah kali Rasul. Tengah ayat lintu Allah Ta'ala lagi ngendikaken, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Sinten tiange sing mentaati Allah, mentaati Rasul, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kesuksesan yang besar. Jadi sukses niku Ibu-ibu ngendikani Allah, man zuhziha 'alan nar man yuhziya nar wa dukhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah sukses yang sebenarnya. Ketika ada orang sekolah, lulus sekolah, kemudian cita-citanya dia raih, misalkan ada cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi ini dan itu, dia raih, maka bukan itu yang dimaksud kesukses. Bukan itu. Itu bukan kesuksesan secara hakiki, itu hanya secara nisbi saja. Kesuksesan hakiki adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Dan rumusnya berikut, kedah taat kali Rasul. Adapun ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, niki ibu-ibu sering mireng niki saking para ustaz ya. Rasulullah ngendikaken kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga kecuali yang boten kersa. Lha kok ada umatnya boten kersa niku sinten? Maka Rasulullah ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah, sinten sing boten kersa masuk surga?" Rasulullah ngendikaken man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Sinten tiyang sing taat kepadaku dia pasti akan masuk surga. Berarti ndereke sunah Nabi. Salat 5 waktu sunah Nabi mboten? Sunah Nabi, salat 5 waktu ya. Salat 5 waktu itu sunah Nabi yang wajib begitu. Puasa Ramadan sunah Nabi iya, tapi yang wajib. Tasih untuk tambahan melih Ibu. Salat sunah rawatib, qobliyah, ba'diyahnya nggih. Kemudian ada salat sunah malamnya. Zakatnya pun wonten zakat yang sedekah istilahnya ya. Buatan zakat yang wajib, sedekah. Tatawu. Wonten sedekahnya tambahan, wonten puasa yang tambahannya. Itu semuanya adalah sunnah, tapi nek sing tambahan itu boten wajib. Jadi barang siapa yang mentaati Nabi SAW, mengikuti jalannya Nabi, maka dia akan masuk surga. Wa man asani dakhalan nar.
Dan barang siapa yang memaksiati Nabi SAW maka dia akan masuk neraka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadis sahih Ibu ya. Dan ini yang pertama Ibu. Kita harus tahu bahwasanya Allah menciptakan kita, memberikan rezeki. Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi mengutus Rasul. Sinten tiyang sing mentaati Rasul, dia masuk surga. Sampai niku paham ya? Paham ya insyaallah ya? Saiki sing nomor kali. Tasih damu Ibu ya. Nomor kali. Sekedhik mulai insyaallah. Yang kita harus tahu nomor kali, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Nomor kali Ibu, kedah kalau lan panjasami tahu nih bahwasanya Allah Taala niku mboten ridho menawi disekutukan, disamakan dengan makhluknya. Walaupun dia itu adalah malaikat. Ya, jenengan sujud kali Allah, ya, ruku. Kemudian setelah itu berdoa dengan menyebut malaikat Jibril. Allah mboten ridho Ibu. Jibril, berikanlah saya rezeki misalnya. Mboten Jibril, Mikail, berikanlah saya rezeki. Atau Jibril, jadikanlah saya orang yang berilmu. Allah mboten ridho nih. Ya. Walaupun dia adalah seorang nabi yang memiliki kedekatan dengan Allah. Nabi SAW adalah nabi yang paling dekat dengan Allah SWT. Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Jenengan nyambat-nyambat Nabi SAW. Wahai Rasulullah SAW, berikanlah syafaatmu kepadaku. Buatan kali Allah mintanya, tapi kalian Nabi. Ya Rasulullah SAW, melapangkan rezeki kami. Ya Allah SAW, hilangkan penderitaan kami. Boleh napa buatan? Buatan masalah. Allah tidak ridho. Napa melih kalih makhluk yang lebih rendah. Malaikat buatan asal, Nabi buatan asal. Napa melih kalih wali yang jauh kedudukannya dibanding Nabi dan para malaikat. Ya wali fulan, tolonglah kami. Ya wali fulan, berikanlah syafaatmu kepada kami. Ya wali fulan, lapangkanlah kesempitan kami. Niku Allah Ta'ala mboten ridho. Kemudian dalilipun teng Al-Qur'an, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid niku milik Allah. Maka janganlah kalian untuk berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Nyambat kali Allah, nyambat juga kali malaikat. Nyambat kali Allah, nyambat kali nama nabi. Nyambat kali Allah, nyambat kali nama wali. Niku mboten sah. Allah tidak ridho. Bahkan ini termasuk dosa besar itu yang menghilangkan kita, yang menyebabkan kita hilang tauhidnya. Berarti kita bisa keluar dari agama Islam itu. Jadi tidak cukup saya muslim, saya sudah bersyahadat, saya sudah sholat, berarti sudah boten. Tapi kita juga harus menjauhi hal-hal yang menggugurkan keislaman kita. Napa niku? Yaitu berbuat syirik. Ngeten nggih? Bahkan asalipun Ibu nek donga niku kita itu langsung diperintah. Langsung nyuwun kali Allah. Mboten perlu kita ya Nabi tolong doaku dihantarkan kepada Allah, tidak perlu. Wahai malaikat, engkau dekat dengan Allah, tolong sampaikan doa kami kepada Allah. Boten. Allah langsung merintahkan agar kita berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala ngendikaken wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku itu dekat. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu dekat. Kita tidak butuh jangan ajeng donga, ayo ziarah dulu ke wali fulan. Kejauhan itu. Langsung mawon mriki nyuwun kali Allah asale niku. Adapun ayat wabtagu ilaihil wasilah, mintalah kepada Allah Ta'ala agar doamu terkabul, maka dengan memakai wasilah. Napa wasilah? Wasilah itu perantara agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Wasilah yang dimaksud itu hanya 3 perkara Ibu, tafsirnya. Setunggal, Ibu niko berwasilah dengan nama-nama Allah yang husna. Allah ngendikaken walillahil asmaul husna fatuhu biha. Allah Ta'ala itu enggak ada nama-nama ingkang sae, donga kalih nyuwun nama Allah. Contohnya ngeten. Ya Allah ya Ghaffar, wahai Allah Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah dosa saya. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah pemberi rezeki, urzuqni, berikanlah aku rezeki. Itu cara kita berdoa kepada Allah. Disebut-sebut, dipuji-puji nama Allah, biar Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya doa kita terkabul, kita banyak beramal saleh itu. Itu dimaksud dengan wasilah. Dengan puasa, dengan sholat, dengan sedekah. Ya Allah, aku telah sholat, ya Allah, aku telah puasa, ya Allah, aku telah sedekah. Semoga amal ini ikhlas karenamu, mohon kabulkan doaku. Ngeten. Itu yang benar.
Kemudian begitu pula boleh kita berwasilah dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Sebagaimana para sahabat meminta didoakan oleh Nabi, tapi Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, boten nonton sahabat yang datang ke kuburan ya Rasulullah doakan saya, boten nonton itu. Ini menunjukkan bahwasanya cara itu tidak benar. Cara yang benar adalah cara yang dilakukan sahabat. Ketika Nabi SAW sedo, terjadi musim kekeringan ini. Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah. Beliau berkata, dahulu ketika Nabimu masih hidup, ya Allah, kami meminta kepada Nabimu agar berdoa. Tapi sekarang Nabimu sudah wafat, maka kami meminta kepada paman Nabimu, yaitu kepada Abbas yang masih hidup itu. Dan Umar bin Khattab meminta Abbas agar berdoa dan akhirnya diturunkan hukum. Berarti ini menunjukkan kalau kita meminta doa orang yang masih hidup boleh. Kalau Rasami datang dengan tiang soleh yang mau didoakan boleh. Datang dengan orang tua, Pak, Ibu, tolong doakan saya, itu boleh. Tapi nek datang teng kuburan, Mbah, kula suwun doaipun asal mboten. Mboten angsal nggih. Lah niku Allah Taala nomor kali tidak ridho dengan kesyirikan. Niki kita harus tahu. Dan ini yang menghancurkan seluruh amal kita. Amalan kita tidak akan diterima gara-gara kita melakukan hal seperti ini, ngaten nggih? Jadi mana-mana ya. Jadi ini termasuk pembatal keimanan kita. Percuma saja. Allah Ta'ala ketika akan lain asyrakta la yahbatanna amalu. Wahai Nabi, seandainya kamu itu berbuat syirik, seluruh amalmu itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Padahal Nabi ini orang paling bertakwa, orang paling beramal, kata nggih. Orang yang paling banyak sholat sinten? Nabi. Orang paling banyak puasa, Nabi. Orang paling banyak sedekah, Nabi. Orang yang banyak menebar kebaikan, mengajarkan agama, Nabi. Tapi seanggrek-anggrek amal ini ibu, nek beliau terjatuh dalam syirik dihapus sedanten kali Allah. Maka betapapun orang itu beribadah kalau terjatuh dalam syirik percuma saja. Nomor 3 terakhir ibu. Jadi hal yang harus kita ketahui ibu, anna man atau al-rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah. Sinten tiange sing mentaati rasul, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, dia tidak boleh berkasih sayang, setia, membela kalih musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Walau kana akraba qaribin, walaupun musuh Allah itu adalah kerabat yang paling dekat. Ibu-ibu, bapak Nabi Ibrahim itu tiang mukmin atau tiang kafir? Tiang kafir. Nabi Ibrahim membela ayahnya apa mboten? Loyal kali ayahnya apa mboten? Setia kali ayahnya apa mboten? Mboten ibu-ibu. Nah, inilah cara iman yang benar. Walaupun dia bapaknya sendiri, kalau dia kafir tetap Nabi Ibrahim tidak membela bapaknya. Ngerti nggih? Bahkan Nabi SAW, pamannya ibu, yang dari kecil ngerawat Nabi, bahkan sampai Nabi menikah, bahkan sampai ketika Rasulullah SAW dimusuhi oleh kaumnya, pamannya yang paling membela, rela menghadapi berbagai macam gangguan yang sangat berat sampai meninggal. Ternyata pamannya yang diharap-harap akan masuk Islam, bukan masuk Islam. Ketika itu Rasulullah SAW ingin mendoakan pamannya, Allah Ta'ala larang. Tidak layak bagi Nabi dan orang mukmin memohonkan ampun untuk orang musyrik. Tidak boleh gitu. Jadi Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi hum muflihun. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Niki ayat sangat besar ini. Nikilah yang disebut dengan akidah al-wala wal bara. Napa itu al-wala? Mencintai, membela, setia. Napa niku bara? Berlepas diri, membenci dan memusuhi. Orang mukmin kedah mencintai. Sinten yang dicintai Allah kali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Orang mukmin harus membenci siapa? Membenci syaitan, membenci orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus seperti itu ibu. Ya, kalau ada orang kok saya muslim, ketika ada orang di luar Islam kita ucapkan selamat ya atas hari raya mereka. Ini berarti kita menyetujui, membela. Ini tidak benar seperti itu ya.
Tapi bukan berarti kita bersikap zalim kepada mereka tidak. Ya. Tidak berarti kalau kita membenci mereka terus kita sikap zalim ya. Ada orang kafir lagi lewat, kita siram pakai air. Buatan seperti itu ya. Buatan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersikap pada orang kafir. Dalam hadis Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, artinya dia tidak memerangi kita, maka dia akan masuk neraka, tidak akan menuju surga. Orang muslim membunuh orang kafir tapi mu'ahad, bukan masuk surga malah masuk neraka. Kita tidak boleh bersikap zalim kepada mereka, tapi kita tidak boleh bersikap loyal kepada mereka. Ayatnya Allah Ta'ala mengatakan, kau tidak akan pernah dapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar, kok dia berloyal mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulullah SAW. Tidak ada. Berarti kalau ada orang kok mengakunya saya cinta Allah dan Rasulullah, terus dia rajin mendatangi orang kafir, ya, membela orang kafir, menunjukkan bahasanya imannya tidak imannya betul lurus. Nah kalau orang kafir akrab, kalau orang mukmin musuh ini berarti imannya betul lurus. Nah ini ciri-ciri orang munafik ini ku ketok Islam padahal batinnya sengit kali Islam. Itu munafik. Lah tiang sing pun ngeten iki, kata Allah Ta'ala, ulaika kata fi qulubil iman. Orang yang memang dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya, membenci musuh-musuh Allah, orang seperti inilah yang telah ditetapkan dalam hatinya iman, dan Allah kokohkan mereka dengan ruh darinya. Maksud di sini ruh kata para ulama adalah wahyu. Orang mukmin ini dikokohkan dengan wahyu dari Allah. Hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan orang ini nanti akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah berikan kepada mereka keridhaan dan mereka pun ridho dengan Allah. Kata Allah, ulaika hizbullah. Inilah yang disebut dengan hizbullah. Jadi pasukannya Allah itu adalah orang yang sejatinya dia menempatkan al-wala wal-bara kalih tempatnya. Mencintai orang mukmin, membancai orang kafir. Dan kata Allah, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya kelompoknya Allah itulah yang akan beruntung, yang sukses. Berarti selain hizbullah berarti hizbus syaitan. Mereka lah yang ulaika humul khasirun. Hizbus syaitan, kelompoknya syaitan itulah yang akan merugi. Walaupun di dunia kita untung, bolone akeh, duitnya kathah ya di dunia. Tapi di akhirat rugi nopo mboten? Rugi, masuk neraka. Bahkan nanti dengan teman-temannya itu akan saling bermusuhan. Kadosé cekap sementen riyen, barangkali ada pertanyaan, kita berikan kesempatan, monggo. Alhamdulillah rabbil alamin. Ingkang bari tablet. Nonton mboten? Mboten. Nek mboten kita cekap riyen, tutup dengan kafaratul majelis nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.